warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di DRC Education. Perkenalkan, saya Lisa Rahmawati dari Prodi Ekonomi Syariah, dan di sebelah kanan saya ada Kaprodi dari Ekonomi Syariah, dan di sebelah kanan lagi ada salah satu dosen dari Ekonomi Syariah. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sukawati dengan gelar MPDI. Saya adalah dosen dan juga Kaprodi daripada Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Diana dengan gelar Magister Ekonomi. Saya salah satu dosen dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan membahas terkait tentang Prodi Ekonomi itu sendiri. Menurut mungkin banyak di luar orang-orang yang belum tahu tentang ekonomi syariah. Kalau menurut dari kita dari ekonomi syariah itu sendiri apa? Baik, ekonomi syariah itu adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi dan juga konsumsi dengan tujuan untuk memperoleh keadilan kemudian kemaslahatan dan juga kemakmuran untuk masyarakat. Mungkin saya sedikit menambahkan tentang ekonomi syariah. Kalau menurut saya ekonomi syariah itu adalah kegiatan ekonomi yang memang dia berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian juga dia lebih ditekankan untuk transparansi dalam kegiatan transaksinya dan kegiatan apapun. Kemudian juga kegiatan ekonomi itu mengajarkan hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga di ekonomi syariah itu lebih sejajar terkait dengan keseimbangan, keadilan. Kemudian konsep pembagian untungnya itu adalah bagi hasil, di mana baik untung ataupun rugi itu ditanggung secara bersama. Bukan hanya mencari profit semata, tapi dia juga lebih mendapatkan keberkahan. Jadi seperti itu. Definisi ekonomi syariah itu adalah transaksi atau kegiatan ekonomi baik kayak konsumsi maupun produksi itu tuh harus sesuai dengan prinsip syariah. Betul. Dan melarang riba, boros dan betul. Ya. Kalau perbedaannya nih kan ekonomi syariah dengan perbedaan dari ekonomi. Kalau ekonomi umumnya ataupun konvensional itu lebih mengutamakan terhadap keuntungan semata. Berbeda dengan ekonomi syariah, di mana dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam kegiatan produksi tadi yang sudah saya sebutkan bahwasanya itu berlandaskan kepada syariat Islam, di mana itu lebih mengutamakan seperti yang disebutkan oleh Bu Tria tadi, mengutamakan keuntungan, tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi lebih ke bagi hasil. Jadi tidak hanya semata yang penting kita untung gitu. Kalau di ekonomi syariah itu ada prinsip-prinsip di dalam Al-Quran maupun hadis, semua diatur di dalam Islam. Kalau menurut saya sih perbedaannya lebih ke prinsip ekonomi konvensional dengan syariah. Dimana kalau ekonomi konvensional itu biasanya dia mau dia untung rugi, yang penting dia dapat keuntungan dari situ. Tapi kalau untuk ekonomi syariah, dia itu lebih menekankan bagi hasil yang disebutkan tadi. Kemudian terkait keuntungan maupun rugi itu ditanggung secara bersama. Kemudian juga ekonomi syariah itu lebih mendekatkan kita kemudian kita mendapatkan keberkahan. Artinya kalau kita berbicara keberkahan, artinya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaannya lebih kayak kalau misalnya ekonomi syariah itu lebih daripada mementingkan kehidupan dunia, dia lebih ke mencari keberkahan. Jadi kalau ekonomi konvensional itu dia kayak halal haram hantam semua dilakukan. Halal haram hantam gitu ya. Dapat keuntungan buat dia. Betul. Jadi pokoknya yang penting dapat untung, nggak memperhatikan orang itu sulit atau tidak, orang itu mendapat untung atau tidak. Pokoknya intinya hanya selalu berorientasi dalam keuntungan aja gitu. Betul. Makanya ada bunga, ada riba, dan itu memberatkan kan. Oke, kalau implementasinya nih menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari itu
Banyak ya kegiatan ekonomi syariah itu untuk di kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kegiatan muamalah ya, interaksi antara sesama manusia ya kan, kita kan sering melakukan muamalah, sampai pasti sering melakukan al-bai ya, jual beli ya. Jual beli sekarang ini terutama di zaman modern ya, sudah bisa belanja online ya, nggak harus kita pergi ke toko, nggak harus kita bertatap muka langsung dengan pedagang, kita bisa melakukan transaksi ya, artinya ikat Menurut ibu-ibu sekalian ini, bagaimana implementasinya atau cara menerapkan ekonomi syariah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dari ibu dulu? baik dalam kegiatan sehari-hari ya, tentu sering ya kita melakukan kegiatan muamalah, transaksi ya, sampai juga pernah ya jual beli lah contohnya ya, al-bai. Sekarang di zaman modern ini jual beli nggak harus kita pergi ke toko, tidak harus bertatap muka langsung dengan penjual ya, kita bisa belanja secara online. Dan itu semua ya ada aturannya di dalam Islam. Kita nggak boleh membeli barang yang belum jelas bentuknya ataupun belum jelas apa barangnya ya. Bukan berarti Islam melarang untuk belanja online, tapi ada aturannya memang. Maka dengan implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali keuntungannya, tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Artinya ada kejelasan di situ. Ya, tidak ada keraguan kemudian ya. Banyak sekali ya implementasi kita itu yang bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang lain Bu, apalagi ya? Kalau menurut saya dia transaksinya itu lebih ke lembaga perbankan. Artinya kalau itu dia mengambil keuntungan lebih ke menetapkan bunga yang sudah ditetapkan dari pihak. Kalau untuk di syariah dia lebih ke bagi hasil, artinya terkait skema pembayarannya itu dia tidak akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan di awal. Tapi kalau misalkan di bidang konvensional dia biasanya bisa floating rate, artinya dia bisa berubah sesuai dengan penetapan BI atau perubahan kondisi pasarnya juga. Jadi implementasinya tadi lewat jual beli dari muamalah BI ya Bu. Dan kalau misalnya diterapin di perbankan, kalau perbankan itu lebih kayak dia membungakan penghasilannya, sedangkan kalau misalnya dari syariah itu sendiri bagi hasil. Maka kalau seperti konvensional ada orang meminjam uang ya, biasanya kan uang dengan uang itu hukumnya haram ya, nggak boleh. Maka biasanya di bank konvensional itu kan mereka melakukan pinjaman uang, pertama ada riba, ribanya di mana? Ada bunga ya. Tidak boleh. Kalau dihukumi dengan syariah Islam ya, dalam hal pinjam meminjam, contoh uang dengan uang tentu tidak boleh. Biasanya kalau orang mau meminjam uang pasti ditanya itu dengan banknya ya, ke bank syariah ya, untuk apa ya, itu penerapannya untuk apa, untuk beli kendaraan nih contoh. Maka bank tidak langsung memberikan uang, tidak langsung memberikan uang terhadap nasabahnya. Dia akan membelikan barang tersebut, kemudian barang itu dari harga beli sekian disampaikan kepada pembeli ataupun nasabah tadi dengan harga yang sedikit berbeda tentunya untuk mendapat keuntungan, kemudian diberikan. Itu boleh dalam Islam. Yang nggak boleh uang dengan uang, itu nggak boleh, apalagi dengan tempo. Berbeda dengan money changer. Money changer itu kenapa boleh? Uang dengan uang kenapa boleh? Karena di situ tunai ataupun cash. Berbeda kalau dia dengan tempo. Nah, itu yang nggak diperbolehkan dalam Islam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri ya, supaya tidak berat ya, ataupun di situ kan tadi ada sistem bagi hasil ataupun yang lainnya ya, al-wadiah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi implementasinya itu kalau misalnya dari pihak perbankan syariah itu tidak boleh ya Bu, kayak memberi uang dengan uang gitu. Itu karena riba. Tapi kalau misalnya dari pihak bank itu harus membelikan barang yang diinginkan nasabah. Jadi itu yang diperbolehkan dalam ekonomi syariah itu sendiri ya Bu. Tidak hanya ekonomi syariah, memang itu adalah perintah ataupun syariat Islam ya, memang nggak boleh uang dengan uang.
Kalau tujuan dari menerapkannya ini untuk ekonomi syariah tujuannya itu Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan daripada menerapkan aturan ataupun ekonomi syariah ini adalah tentunya untuk kemaslahatan. Ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan di situ, ya, artinya saling menolong, ya, kalau dalam kegiatan ekonomi. Kemudian orang itu akan lebih, masyarakat akan lebih sejahtera, ya, kalau dalam kegiatan ekonomi kita berlandaskan kepada syariat Islam. Jadi tidak ada bunga, artinya bunga itu kan melebihkan sesuatu dari yang kita pinjam awal. Nah, itu akan memberatkan orang lain, ya. Artinya orang akan sulit berkembang karena dia akan lebih memikirkan untuk membayar hutang-hutang tadi itu. Betul. Kalau menurut saya pribadi sih kegiatan ekonomi syariah otomatis ya ada kegiatan yang bernilai ibadah. Artinya dengan adanya ekonomi syariah, apalagi anak generasi muda itu bukan suatu menjadi penghalang, tapi bisa menjadi peluang untuk kita membuka usaha yang dia jelas halal kemudian berdampak baik. Lagi sekarang itu perkembangan industri halal itu lagi berkembang pesat, mulai dari makanan, fashion ataupun keuangan. Tujuannya itu bukan hanya semata-mata untuk dunia saja ya, tapi bernilai ibadah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan. Betul, Masya. Oke. Tuh. Jadi anak-anak muda yang mau mau mengembangkan diri dengan cara membuka usaha dan lainnya, kita punya bank syariah ataupun kalau ini BMT ada ya. Nah itu bisa, jadi nggak ragu ya, nggak punya modal tapi pingin berkembang gimana ya, kita ada ekonomi syariah itu. Artinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, seperti itu. Terima kasih. Udah nih pertanyaannya cuma gitu doang. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang telah memberikan penjelasan atau pemaparan nih tentang ekonomi syariah itu sendiri. Mungkin teman-teman di luar sana yang belum paham tentang ekonomi syariah setelah mendengar penjelasan dari ibu-ibu ini mulai memahami nih atau sedikit memberikan wawasan tentang ekonomi syariah itu sendiri. Sekian dari saya. Dan terima kasih kepada Kak Prodi dari Ekonomi Syariah dan Ibu dosen dari Ekonomi Syariah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang saya